anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Nah, silakan buka video yang sudah Ibu kirimkan ya. Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Keberagaman ini muncul karena adanya perbedaan kondisi geografis, kepentingan, cara pandang, dan cara penerimaan masyarakat. Setiap keberagaman ada yang memperkaya negara kita Indonesia. Bentuk-bentuk keberagaman ini antara lainnya ada keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman ras. Nah, yang pertama, keberagaman budaya, yaitu sistem kompleks yang mencakup kebiasaan moral dan hukum sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, keberagaman suku. Keberagaman suku ini adalah perbedaan suku yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, yang ketiga, keberagaman ras, yaitu keberagaman ciri fisik dan garis keturunan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, keberagaman agama, yaitu kondisi di mana masyarakat di suatu wilayah dapat menganut berbagai agama. Keberagaman seharusnya menjadi sesuatu yang disyukuri. Namun sayangnya dari keberagaman, beberapa konflik dapat muncul. Hal ini karena tidak ada rasa menghargai dan juga menghormati. Keegoisan pun menjadi penyebab utama konflik berkembang. Salah satu bentuk konflik yang bisa timbul adalah konflik agama. Contoh konflik agama antara lain adalah konflik Poso yang terjadi pada akhir 1998 hingga 2001, konflik Ambon yang terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, konflik Aceh Singkil yang bermula pada tahun 1979. Yang mendatangkan berita berlalu. Video tadi adalah cuplikan dari konflik di Poso. Konflik ini adalah konflik yang sangat besar dan merugikan. Konflik Poso terjadi di Kabupaten Poso, yaitu wilayah yang cukup kaya akan perbedaan. Banyak pendatang yang datang untuk berdagang, bekerja, dan menetap sehingga persaingan semakin ketat. Keadaan yang sudah tidak baik ini akhirnya memanas pada 24 Desember 1998. Pada saat itu, seorang pemuda Kristen menikam seorang yang beragama Islam. Namun, sayangnya ada dua informasi yang tersebar. Yang pertama itu, informasi di pihak Kristen yang menyebutkan bahwa korban melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Yang kedua, sedangkan di pihak Islam, kejadian ini adalah serangan terhadap pemuda Islam yang tertidur di halaman masjid. Akhirnya, para tokoh agama bertemu dan menyimpulkan bahwa sumber masalah adalah miras. Kejadian ini justru menjadi awal konflik Poso. Munculnya konflik selanjutnya yang disebabkan oleh keinginan balas dendam dan laporan kekerasan atau penganiayaan yang dialami satu pihak. Lambatnya respon aparat keamanan mempengaruhi keadaan. Konflik Poso memberikan dampak besar yang sangat merugikan pada keamanan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Banyak korban jiwa dan harta benda yang hilang. Begitu pula dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Terjadi kerusakan rumah-rumah penduduk, tempat-tempat ibadah, bangunan sekolah, dan sarana kesehatan. Tercatat bahwa terdapat 577 korban tewas
terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Konflik ini juga menghambat transaksi ekonomi, membuat trauma dan terjadi perpecahan masyarakat. Hal ini karena dalam keberlangsungan konflik ini sempat para wanita dan anak-anak ditangkap, bahkan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Oke, selesai. Aco, sampai mana nih? Selesai mi Ji, sampai dampak. Tinggal solusinya mi Ji. Menurutmu apa solusinya? Kalau preventif tuh bisa meningkatkan pendidikan tentang toleransi dan keberagaman agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati perbedaan satu dengan yang lain. Terus yang kedua itu tuh mendorong dialog antar kelompok untuk membangun relasi atau komunikasi yang baik dan menghindari dari kesalahpahaman. Oke, kalau represif, menegakkan hukum secara adil tanpa memihak secara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Melaksanakan perjanjian damai seperti yang telah dilakukan sebelumnya sebagai solusi penyelesaian konflik ini, yaitu penandatanganan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Iyo, sama tuh satu solusi kuratif bisa dengan cara memanfaatkan kearifan lokal seperti nilai Sintu Maroso yang meningkatkan persatuan dan keberagaman supaya masyarakat dapat hidup damai dan konflik akibat perbedaan bisa diminimalisir agar tidak terulang kembali. Oke, selesai mi, tinggal kasih lihat ibu ini. Oke, minta kasih lihat ibu. Oke, ambil buku. Nice. Ya, mendengar saya. Tolong Soyan duduk, Soyan duduk. Kerjanya